Penjual makanan ini jorok banget. Dia lagi pilek tapi malah bersin di masakannya dong nih. Udah gitu dia kan motong-motong kentang. Jatuh tapi tetap dipakai buat masakannya. Terus parah banget, penjual ini juga pakai air dari got dong buat kuahnya. Dia malah yakin kalau itu tuh yang bikin masakannya jadi enak. Nah kasihan banget nih yang belinya nggak tahu apa-apa kan. Si penjualnya juga nggak peduli. Pokoknya yang penting dia cuan banyak. Dan bener aja, gak lama yang makan masakannya tadi jadi sakit perut lah karena jorok. Tapi untung aja kejahatannya ini cepet kebongkar guys. Pas dia lagi ngambilin sayur dari sampah-sampah, ternyata ada cewek netizen yang ngikutin dan ngerekam. Udah ada buktinya. Sekarang penjual jahat ini bakal dilaporin ke polisi. Abis deh tuh. Cowok genit ini sengaja nakut-nakutin cewek datang ke rumahnya biar bisa dia deketin. Sengaja nih dia setelin film horor, terus dia bikin mangkok di dapurnya pecah juga biar cewek ini ketakutan dan ngiranya ada hantu. Bener aja nih, si cewek mau ngecek kan, ditakutin dong dari belakang. Tapi si cowok malah jadi ketendang tuh dan cewek ini jadi kesel karena diisengin. Tetep aja, pas cewek ini lagi di toilet, si cowok sengaja matiin lampunya, terus dia setelin suara kuntilanak. Di dalam cewek itu teriak-teriak ketakutan, tapi pintunya malah dikunciin. Sampai tiba-tiba aja kedengeran suara kalau cewek itu jatuh. Dan pas dicek gawat banget, kayaknya cewek itu terjatuh dan sekarang udah gak bernafas. Cowok ini jadi panik dong, dan lebih kacaunya lagi, tiba-tiba aja cewek itu bangkit jadi hantu. Si cowok langsung gemeteran sampai manggil-manggil emaknya, terus kabur. Sebenarnya cewek ini cuma bales ngeprank guys. Jadi dari tadi dia cuma pura-pura takut aja, dan yang barusan juga cuma pura-pura meninggoy biar cowok genit itu jadi kapok. Nenek ini parah banget, dia nemu uang kan di jalan. Padahal dia tahu itu punyanya cewek ini, tapi bukannya dibalikin, uang itu malah diambil. Terus di pasar, si nenek juga sengaja nih ngerusakin kepiting jualan orang. Jadi dia tuh maksa supaya kepitingnya dijual ke dia dengan harga murah. Udah gitu, di restoran ada cewek yang lagi makan sate kan. Diludahin dong sama si nenek, abis itu satenya dia rebut. Nah suatu hari cucunya dateng nih ke rumahnya nenek. Bandel banget, iseng nih mainin botol obat kayak gini. Kebetulan nenek nerima paket. Ternyata isinya mainan prank yang bikin dia kaget. Penyakit jantungnya si nenek langsung kumat dan dia nyariin obatnya kan. Gak ada. Ternyata obatnya udah diganti permen sama cucunya yang bandel itu. Nyawa si nenek gak ketolong, kena azab deh tuh. Pasangan ini lagi pacaran mesra-mesraan. Tiba-tiba mereka disamperin anjing galak. Cowoknya takut anjing, jadi akhirnya si cewek ngelemparin sepatunya. Tapi ini anjingnya malah makin ngedeket. Terus cewek itu ngambil lagi nih sumpelan di dadanya, dilemparin ke anjing itu. Tapi tetap aja dong, ini anjing galaknya ngegonggong terus. Nah kalian harus lihat, buat ngusir anjingnya, cewek cantik ini nyuci mukanya nih. Dan baru deh itu anjingnya kabur pas lihat wajah aslinya. Tapi ini pacarnya jadi ikutan kabur juga nggak ya? Bocil cewek ini aneh banget guys, makannya banyak banget. Dia bilang dia pengen jadi gendut. Bahkan kue jatah adiknya aja dia rebut. Padahal dia udah punya kue sendiri. Neneknya ini sampai berkali-kali marahin dia karena makannya rakus. Tapi bocil ini malah senang tiap berat badannya nambah. Sampai di sekolah, waktu lagi belajar aja, diam-diam dia tetap makan, gak mau berhenti. Nah sebenarnya guys, bocil ini bukannya rakus. Dia sebetulnya gak lapar, udah kekenyangan, tapi tetap dia paksain. Jadi adik cowoknya nih sakit parah. Dia butuh donor organ supaya bisa selamat. Si nenek mau donor tapi udah gak bisa karena terlalu tua. Bocil cewek ini mau nyelamatin adiknya, tapi kata dokter juga gak bisa karena badannya yang kecil. Dan itu alasannya yang bikin dia selalu makan banyak. Dia pengen badannya jadi besar supaya adik kesayangannya bisa selamat. Cowok ini bersih banget, tiap waktu dia selalu cuci tangan. Tiap mau buka pintu harus disemprot dulu. Suatu hari dia ketemuan kan nih sama pacarnya. Si cewek gak boleh langsung duduk, harus disemprot-semprot dulu. Bahkan dia nyediain tisu nih buat alas duduknya. Pas mereka ke kafe, mejanya harus dilap dulu, gak boleh ada debu sama sekali. Tapi tetap aja cowok ini gak mau naruh tangannya di meja, dia takut kotor. Terus pas cewek ini mau megang tangannya, dia malah jijian dong disemprot-semprot lagi. Untung cewek ini sih gak masalah, dia terima cowoknya apa adanya. Nah tapi pas si cowok main ke rumah pacarnya, ternyata ceweknya jorok, rumahnya berantakan banget. Cowok ini kayaknya gak bisa nerima. Bukan gak bisa nerima cewek itu, tapi dia gak terima kalau ruangan ini tetap kotor. Si cowok malah seneng dong, jadi ada kerjaan bersih-bersih. Cewek jorok pacaran sama cowok bersih, jadinya cocok kali nih ya. Ada pencopet yang ngincar tas merah wanita ini nih, langsung diambil. Tapi begitu sadar kalau wanita itu ternyata gak bisa ngeliat, si pencopet malah gak tega dong. Dia balik lagi, tas wanita itu langsung dibalikin. Terus dia minta handphone wanita itu, bukan buat diambil, tapi dia masukin nomor handphonenya
Dan wanita itu bisa ngubungin dia kapanpun kalau butuh bantuan. Bahkan wanita itu mau pergi kan, si pencopet tetap ngikutin, dia jagain. Setelah ketemu wanita itu, dia jadi mau berubah. Dia berhenti nyopet dan sekarang mau kerja yang halal aja. Akhirnya dia dapat kerjaan nih guys, jadi tukang besi. Dan karena kerja kerasnya, dia mulai bisa dapetin uang yang halal. Waktu berlalu dan ternyata dia ketemuan lagi sama wanita itu. Jadi waktu itu dia tuh jatuh cinta pada pandangan pertama. Makanya dia berubah dan mau jadi pria yang terbaik untuk si wanita ini. Hamster coklat ini jatuh cinta sama si hamster putih. Tapi mereka cuma bisa pandang-pandangan doang. Soalnya rumahnya jauh, seberang-seberangan. Di pagi harinya si hamster coklat ngilang. Ternyata dia kabur dari kandangnya. Dia mau nyamperin ayangnya yang ada di seberang. Dia harus ngumpet dari kucing oren, harus ngelewatin lemparan salju. Dan setelah susah-susah, akhirnya dia bisa nih ketemu ayangnya. Tapi mereka terpisah sama kaca jendela. Terus baru juga ketemuan bentar, si coklat udah dijemput dan dibawa pulang sama pemiliknya. Hamster coklat ini jadi galau, tapi ternyata pemiliknya ngebawain tamu spesial. Si hamster putih dateng, mereka jadi bisa bersama deh. So sweet ya, hamster aja punya ayang. Ibu ini ngebawa bayinya lari pagi di tepi hutan. Gak disangka-sangka, ternyata mereka malah ketemu sama beruang lapar yang lagi nyari makanan. Si ibu jadi panik, takut bayinya kenapa-napa. Apalagi beruang ganas itu mulai mengaum. Dengan berani, ibu itu malah maju ke depan. Dan dia teriak kencang banget untuk melindungi anaknya. Ajaib, beruangnya kayak ngerti. Si ibu berhasil nih ngusir beruang itu pergi. Dia dan anaknya jadi selamat. Bandel banget nih bocil. Ada ikan di akuarium, malah dia kobok-kobok, ditangkep-tangkepin. Terus keluarganya lagi makan kan. Si bocil masukin ikan tadi dong ke gelas kakaknya. Pas mau dimarahin, ibunya malah ngebelain bocil itu. Namanya juga anak-anak, biasalah suka usil. Tapi bener-bener nih ya, si bocil malah ngeberantakin skincare dan make up kakaknya. Bahkan lipstick mahalnya dipakai coret-coret di tembok. Nah, pas ketahuan kakaknya, bocil itu nggak ngerasa salah sama sekali. Dia malah asik main kelereng. Terus ibunya juga tetap aja nih ngebelain si bocil. Tapi karena kelerengnya berserakan di lantai, si ibu jadi jatuh kepleset. Dan si bocilnya tetap asik loncat-loncat. Aduh. Cewek ini baru aja beli rambut palsu yang cantik. Dia coba-coba kan di depan kaca. Tapi ngeri banget, tiba-tiba aja rambut itu berubah jadi panjang sendiri. Cewek ini sadar ada yang gak beres, dia copot rambut palsunya itu. Dan pas dia lihat lagi, rambut itu normal-normal aja, balik ke panjangnya yang awal. Tapi setelahnya, dia tetap ngalamin hal-hal aneh nih. Kayak kulkasnya tiba-tiba kebuka sendiri. Semuanya terjadi sejak dia beli rambut palsu itu. Cewek ini ketakutan dan masuk kamar kan. Dia ngeliat di lantainya ada banyak rambut. Dan pas dia tengok, di sisi lain kayak ada cewek yang rambutnya panjang. Padahal gak ada siapa-siapa. Tiba-tiba aja keluar rambut yang banyak banget. Dan ngelilit tubuh cewek ini sampai dia gak selamat. Kasian banget nih, anak cewek ini gak disayang sama ibunya. Si ibu pilih kasih, lebih sayang sama adiknya yang laki-laki. Selama ini cuma si nenek aja nih yang sayang dan peduli sama dia. Pas dewasa, cewek ini disuruh mandiri, kerja keras cari uang sendiri. Sementara ibunya manjain adik laki-lakinya, bahkan dia dibiayain sekolah kedokteran. Padahal selama ini dia nih yang pengen jadi dokter, bukan adik cowoknya. Cewek ini bener-bener kecewa sama ibunya dan mutusin buat pergi dari rumah aja. Si nenek yang khawatir selalu nanyain kabarnya dan selalu ngedoain yang terbaik untuk cucunya ini. Sampai suatu hari, si nenek ketemu sama seorang dokter yang lagi sibuk di rumah sakit. Dan ternyata itu cucunya. Neneknya bener-bener bangga ngeliat kerja keras cucunya ini, yang akhirnya bisa ngeraih mimpinya jadi dokter dengan usahanya sendiri. Ada cowok yang mager banget nih, pas handphonenya bunyi, dia malah teriak-teriak minta diambilin. Dia gak mau gerak dari kasurnya. Terus karena gak ada yang mau ngambilin handphonenya, dia malah mager dan tidur aja. Tiap makan juga gak mau sendiri, maunya disuapin. Sampai tiba-tiba dia dikasih tahu kalau gedung apartemennya nih kebakaran. Dia harus cepat turun keluar. Nah, tapi katanya liftnya mati, jadi turunnya harus pakai tangga. Apartemen cowok ini di atas, dia mager. Bodohnya dia gak mau pakai tangga, malah langsung loncat, jatuh deh. Bukannya kasihan, orang-orang jadi pada ngatain cowok itu karena magernya keterlaluan. Jangan begitu ya guys.